Memboye bukanlah kesalahan. Sikap memboye juga tidak usah terlalu dipermasalahkan. Maka silahkan memboye jika itu menjadi pintu pembuka dan penyemangat kita untuk mendalami sesuatu lebih lanjut guna menemukan kebenaran sejatinya. Tetapi jangan pernah memboye jika Anda tidak mempunyai ulasan dan alasan yang lebih logis untuk tidak mempercayai isi konten video ini. Ini adalah video tentang opini, analisa, dan sudut pandang yang kemungkinan bisa sama atau bahkan jauh berbeda dari apa yang Anda pikirkan. Maka hargai perbedaan dan silahkan tulis sudut pandang Anda di kolom komentar. Om Swastiastu. Punapi gatra para semeton, dumugi titiang panggihan dalam keadaan yang sehat sejahtera dan juga dalam keadaan yang santi, damai, sebagaimana harapan yang selalu kita sertakan dalam doa-doa keseharian, supaya ada kedamaian dalam pikiran, ada kedamaian di dalam hati, dan juga kedamaian menyeliputi semesta raya ini. Nah, walaupun logikanya kedamaian itu harusnya memang dibangun dari hal-hal yang juga berkaitan dengan kedamaian itu sendiri. Kedamaian tidak mungkin akan terjadi atau tercipta jika kita masih mengumpulkan bahan-bahan yang tidak bersesuaian dengan itu. Misalnya rasa iri hati, pertikaian, permusuhan, dan juga pertentangan. Logikanya begini, jika kita ingin membuat nasi goreng, tentu saja bahan-bahan yang harus kita kumpulkan untuk membuat nasi goreng itu adalah nasi, ada garam, ada kecap, ada sayur jika mau nasi goreng sayur, ada juga daging kalau memang nasi gorengnya ingin diisi dengan daging. Tetapi bukan sebaliknya, kita malah mengumpulkan bahan-bahan seperti tepung, gula bali, seres, dan lain-lain, karena itu tidak nyambung. Bahan-bahan tersebut adalah bahan-bahan untuk membuat kue atau jajan, jadi kalau itu dipakai untuk membuat nasi goreng ya tidak nyambung. Nah, setuju kan? Nah, apa yang saya maksudkan dengan analogi tersebut adalah ketika kita ingin mendapatkan kedamaian atau kebahagiaan, maka tentu saja kita juga harus mengumpulkan bahan-bahan yang serupa dengan hal tersebut. Namun, sebagaimana yang kita lihat, perdebatan dan pertentangan tentang Sampradaya Hari Krishna versus Hindu Bali, polemik tersebut dari hari ke hari yang lihat bukannya mereda, tetapi malah semakin membesar seperti bara api yang terus dikipas-kipasi entah oleh suatu kepentingan atau apalah namanya, sehingga ini terus bergulir sedemikian rupa dan semakin menjadi-jadi karena kedua pihak melihat dan bersikukuh dengan sudut pandangnya masing-masing. Ibaratnya ketika kita ingin melihat atau menggambarkan tentang nilai mata uang tertentu, kan, ketika seseorang melihatnya dari dua sisi yang berbeda, itu rasanya sampai mekampit pun dongkang itu tidak akan selesai-selesai. Saya analogikan begini, saya kebetulan bawa uang 50.000. Uang ini bisa jadi akan menimbulkan pertengkaran jika masing-masing orang juga melihatnya dan bersikukuh dengan sudut pandangnya tersendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwa nilai pecahan uang ini memiliki dua sudut. Yang satu jika dilihat dari tempat Anda melihat sekarang, maka mungkin Anda akan menggambarkan uang 50 ribuan ini dengan definisi sebagai berikut. Uang 50 ribuan adalah uang selembar uang kertas yang berwarna biru dengan latar belakang di mana ada gambar tentang Taman Nasional Komodo dan orang menari. 50.000. Itu benar atau salah? Benar kan? Dari sudut pandang di sana benar. Tetapi ketika saya melihatnya di sini, apa yang Anda uraikan itu sama sekali tidak ada. Karena yang saya lihat dari sisi ini adalah bahwa uang 50 ribuan itu berisi gambar seorang pahlawan yang bernama Insinyur Haji Juanda Kertawijaya. Itu seperti ini. Nah, jika Anda bersikukuh bahwa uang 50 ribuan ini hanya seperti yang Anda uraikan, dan dari sini saya juga bersikukuh demikian, ya tentu saja terjadi perdebatan. Padahal kenyataannya adalah uang 50 ribuan ini adalah memiliki dua sisi yang berbeda. Yang satu seperti apa yang saya uraikan, dan yang satunya lagi adalah seperti yang Anda uraikan. Jadi kesemua opini itu adalah benar di sudutnya masing-masing. Sehingga untuk mendapat kebenaran utuh tentu saja kita harus mau dan mampu melihat kedua sisi tersebut, ya. Saya melihatnya dari sisi di sana, dan di sana juga melihat dari sisi mana saya memandang.
Nah, saya melihat permasalahan Hari Krishna, polemik Sampradaya non-Restu Bali ini juga demikian. Terus berkelanjutan karena masing-masing pihak bersikukuh dengan kebenaran sudut pandangnya masing-masing. Padahal masing-masing tersebut baru merupakan keping-keping kebenaran yang harusnya disatukan menjadi suatu kebenaran yang utuh. So, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi sekarang mari kita coba untuk melihat dua sudut pandang yang berbeda tersebut agar kita tidak terus-menerus ribut dan melakukan propaganda penggiringan opini seolah-olah apa yang kita sampaikan, apa yang kita lihat itu adalah kebenaran sejatinya. Padahal itu baru merupakan keping-keping pembenaran saja. Dan apa yang saya sampaikan hari ini juga belum bersifat final, dalam artian masih memungkinkan untuk diberikan bukti yang lebih otentik tentang permasalahan tersebut, dan juga dikomentari, diberikan argumentasi yang setidaknya bisa menjelaskan, sehingga kita semua bisa melihat secara lebih clear permasalahan ini dan bisa mendapatkan win-win solusinya, jalan tengah ya, agar kita sesama umat Hindu di Bali itu tidak terus berseteru antar nyamu pedidi. Kasihan juga Hindu yang sudah menjadi minoritas ini nanti kalau terus terpecah-pecah, terus berpolemik, akhirnya menjadi agama yang semakin minoritas. Magambir, aku tidak ada urusan denganmu. Kenapa kau mau menyerangku? Karena kita berbeda pilihan. Berbeda pilihan berarti harus kubasmi. Sekaligus aku ingin membuktikan kesaktianmu. Hati-hati Kakang. Aku takut. Jangan khawatir, Melanasari. Aku akan menjaganya, seperti menjaga cinta kita. Kakang. Hei, kamu jangan sok romantis. Terimalah ajianku. Dan itu juga tentu sangat tidak diharapkan oleh para leluhur kita. Jika kita memang mencintai apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, mari kita jaga bersama. Ada perbedaan itu adalah sesuatu yang ya keniscayaan biasa saja. Mari kita kelola perbedaan itu dengan baik sehingga menghasilkan sesuatu yang positif. Ibaratnya gamelan itu kan terdiri dari beberapa instrumen yang masing-masing memiliki suaranya tersendiri. Kita tidak mempertentangkan tetapi mengkolaborasikan, menyatukan perbedaan tersebut sehingga menghasilkan bunyi yang indah. Gamelan instrumen yang sangat dikagumi oleh semua orang. So, biar tidak berlama-lama, mari kita coba kebit satu persatu apa yang menjadi alasan mendasar kenapa Sampradaya Hari Krishna itu ditolak oleh masyarakat Hindu, khususnya di Bali. Nah, dari apa yang sudah coba saya kumpulkan beberapa hari kebelakang ini, saya mencoba menggambarkan kenapa terjadi reaksi orang-orang Hindu Bali terhadap aksi yang sudah dilakukan oleh Sampradaya Hari Krishna. Apa saja aksi mereka yang dapat menimbulkan ketersinggungan sehingga memicu polemik dan konflik sampai hari ini. Mari kita coba lihat. Yang pertama itu pengikut Sampradaya Hari Krishna pernah membuat statement atau pernyataan yang merendahkan atau melecehkan keyakinan agama Hindu Dresta Bali sebagai pengamalan ajaran Weda yang bersifat tamasik atau kebodohan, melecehkan ritual yang berisi korban binatang sebagai tindakan yang tidak bersesuaian dengan prinsip ahimsa, ajaran ahimsa, yaitu tidak menyakiti atau tidak membunuh. Is it true? Apakah itu benar atau tidak? Oke, kita lihat. Oke, beberapa pengikut Sampradaya Hari Krishna mungkin akan mengelak mengakui kenyataan ini karena mereka memang tidak pernah melakukan hal tersebut. Tetapi bagaimana dengan oknum-oknum yang lainnya? Nah, maka demi tidak menimbulkan debat kusir karena beberapa orang yang pernah menemui oknum seperti itu tidak dapat membuktikannya lewat rekaman suara atau video, mari kita akan coba mengambil potongan kalimat dari buku berjudul Merekonstruksi Hindu pada halaman 27-29 yang beberapa kalimatnya diambil dari terjemahan Pustaka Weda Padma Purana bagian Uttarakanda bab 235-236. Dijelaskan bahwa untuk membantu para sura atau dewa mengalahkan para asura atau demon, Tuhan Yang Maha Esa, Sri Wisnu menyuruh Dewa Siwa menyebarkan ajaran-ajaran rohani dalam sifat tamas atau dark scripture agar para asura terhayalkan, lalu kehilangan keperkasaan dan jatuh.
Begitulah, kemudian muncul kitab-kitab Saiwa agama seperti Pasupata, Saiwa, Mahasaiwa, Kankala, Pasanda, dan lain-lain yang semuanya tergolong ajaran rohani dalam sifat tamas. Dalam kitab-kitab agama tamasi ini tercantum aturan rumit ritual atau yajna korban binatang yang dipersembahkan kepada dewa pujian. Ajaran Saiwa Siddhanta dengan kitabnya seperti Wrespati Tattwa, Buana Kosa, Tattwa Jnana, dan lain-lain yang menyebar ke Indonesia dari India sekitar abad ke-14 adalah ajaran agama dalam sifat tamas dan merupakan bagian dari peristiwa yang disebutkan dalam Weda. Di sana dijelaskan bahwa kepada istrinya Durga Dewi, Dewa Siwa pernah berkata bahwa semua kitab-kitab agama tamasi ini bukan bagian dari Weda. Meskipun demikian, ajaran Saiwa agama yang memuja Siwa sebagai Tuhan dan juga Sakta agama yang memuja Dewi Durga sebagai Tuhan sangat berpengaruh dalam masyarakat Hindu di Indonesia, khususnya di Bali. Kenyataan ini ditunjukkan oleh adanya ritual atau yajna korban binatang dalam setiap pelaksanaan upacara agama. Oleh karena melaksanakan ajaran kitab suci Weda berdasarkan kitab-kitab tamas inilah, maka praktis keyakinan agama Hindu di Bali khususnya dianggap telah melaksanakan ajaran Weda yang bersifat terdistorsi. Jadi jika kita coba carikan korelasinya, bisa jadi tafsiran kitab suci Weda bagian ini yang akhirnya memunculkan sifat eksklusivisme dari beberapa oknum atau pengikut sampradaya kesadaran Krishna sampai akhirnya takabur dengan menganggap bahwa pemujaan atau ritual yajna yang menggunakan korban binatang adalah tingkat pemahaman yang lebih rendah dan bersifat tamas atau kebodohan, terlepas pengikut Hari Krishna dari kelompok manapun yang menyampaikannya. Suatu pernyataan yang jelas-jelas telah menimbulkan ketersinggungan karena sebagian besar orang memang tidak suka dan tidak akan legowo jika dirinya dianggap lebih rendah dari orang lain. Namun demikian, tentu saja kita juga tidak boleh serta-merta menyalahkan karena apa yang mereka katakan memang memiliki sumber yang bagi mereka sangat bisa dipercaya, yakni susastra atau kitab suci. Sebab dalam sampradaya Hari Krishna, semua dituntut untuk bisa meyakini sesuatu dari 3 sumber yang bagi mereka memiliki keotentikan, yakni penjelasan yang bersumber dari sadhu, guru, dan sastra. Walaupun hal demikian tetap masih menjadi sesuatu yang debatable, karena acuan sastranya memang hanya yang bersifat wisnistik saja. Sedangkan yang dimaksud dengan Weda adalah kitab suci yang sangat kompleks dengan ribuan cabang ilmunya tersendiri. Jadi di sini kita mesti pilah-pilah juga ya. Tidak langsung menyalahkan, tetapi kita juga berusaha untuk mencermati. Kemudian ada istilah back to Weda. Istilah back to Weda yang sering dipakai jargon kelompok sampradaya Hari Krishna memang sering menjadi pemicu reaksi umat Hindu Bali dalam menanggapinya. Karena jika hal itu ditujukan kepada masyarakat Hindu di Bali khususnya, hal tersebut seolah-olah memang telah menghakimi bahwa penerapan ajaran agama yang mereka jalani selama ini belum sesuai dengan Weda. Ataupun jika masih diakui sebagai Weda, tetap saja pemahaman itu disebut sebagai pemahaman Weda yang telah terdistorsi. Hal ini jelas menimbulkan ketersinggungan di beberapa kalangan. Jadi jika muncul reaksi masyarakat Hindu Bali atas hal ini, ya bagi saya wajar saja. Namun demikian, untuk bisa melihat kejelasan dari statement demikian, tentu saja kita harus menelusurinya lebih jauh. Ataupun seperti yang ada dalam buku Merekonstruksi Hindu ini, maka kita juga harus mau membacanya secara utuh. Sebab potongan kalimat yang saya sertakan ini hanyalah tulisan yang termuat dari beberapa halaman atas keseluruhan halaman yang berjumlah sekitar 293 pages dalam buku dimaksud. Saya sendiri percaya bahwa penyusunan buku ini memang ditujukan untuk ikut menjaga Hindu, karena buku ini pun terbit karena diawali oleh keprihatinan penulis melihat fakta yang ada tentang praktek agama Hindu yang banyak menjadi pertanyaan umat agama lain, tanpa banyak umat yang mampu menjelaskannya dengan baik. Terlebih jika hal itu terjadi di tempat yang mayoritas umatnya memiliki keyakinan yang berbeda. Kalau kita rajin searching di Google atau YouTube, akan ada banyak situs yang dibuat oleh pengikut sampradaya ini yang memberi sumbangsih pemikiran bagi generasi muda Hindu untuk mendapat jawaban logis atas banyak pertanyaan yang muncul dari praktek agama kita. Walaupun sudut pandang yang dipakainya dalam menguraikan hari ini memang kebanyakan bersumber dari kesusastraan Waisnawa. Maka jangan heran ketika kritikan yang sifatnya ke dalam justru menimbulkan output atau tanggapan yang berbeda,
karena apa yang disampaikan tersebut masih merupakan satu sudut pandang saja. Terlebih saat pemilihan bahasa yang digunakan itu memang dirasa kurang tepat, sebab seolah menghakimi penerapan keyakinan di luar sampradaya Hare Krishna sebagai sesuatu yang telah terdistorsi dan tidak sesuai dengan aslinya. Nah, masalah selanjutnya yang menjadi sorotan itu adalah penempatan patung Prabhupada di pelangkiran. Prabhupada ditempatkan di pelangkiran. Nah, hal ini sering dipakai untuk menyudutkan pengikut Hare Krishna yang dianggap sudah durhaka karena membuat letah simbol pelangkiran itu dengan menempatkan patung guru suci mereka yang bagi sebagian kalangan hanya melihatnya sebagai sosok manusia saja. Walaupun dalam susastra kehinduan juga ada disebutkan tentang 4 hal yang bisa dan boleh dianggap sebagai perwujudan dewa, yakni Matru Dewa Bawa, Pitru Dewa Bawa, Acarya Dewa Bawa, dan Atiti Dewa Bawa, yang artinya kira-kira adalah menghormati ibu, ayah, tamu, dan guru sebagai perwujudan dari dewa. Jadi karena pengikut Hare Krishna menganggap Srila Prabhupada itu sebagai guru, di mana kedudukan guru dalam kelompok ini disamakan sebagai wakil Tuhan di bumi, maka adalah hal yang wajar bagi mereka untuk memperlakukan dan memuja gurunya dengan cara melinggihkannya di pelangkiran. Tetapi, agar tidak menimbulkan debat, maka ada baiknya kita memperoleh gambaran yang lebih jelas dulu dan bersepakat tentang fungsi pelangkiran dimaksud. Apa sih yang dimaksud dengan pelangkiran? Difungsikan untuk apa? Serta apa saja yang boleh ditempatkan di sana? Sebab selama ini kita tahu bahwa pelangkiran juga sering dipakai untuk menempatkan jenis paice, atau ada juga yang memajang foto leluhurnya. Ini boleh apa tidak? Biar kita tidak menggunakan standar ganda dalam memberikan penilaian. Sama halnya dengan pelinggih jeru gede atau jeru nyoman penukun karang. Apa dan siapa saja yang boleh ditempatkan di sana? Ini harus ada kejelasan. Sehingga jika ada saudara kita yang dari agama Kristiani, misalkan seperti umat Kristen di Dalung atau Jambrani mungkin ya, yang menaruh tanda salib misalkan di dalamnya, kita punya rumusan yang jelas untuk mengatakan bahwa itu boleh atau tidak boleh. Semoga beberapa kalangan pemerhati hal ini juga lebih bisa menjelaskan secara lebih baik, sehingga tidak menimbulkan kesimpulan-kesimpulan tersendiri, lalu kita bertengkar untuk masalah yang seharusnya tidak urgent. Nah, hal selanjutnya yang disoroti oleh masyarakat Hindu Bali terhadap sampradaya Hare Krishna adalah pendiri ISKCON, Srila Prabhupada membuat tafsiran sendiri tentang Tuhan dalam kitab suci Bhagavad Gita, di mana Krishna dianggap sebagai sesosok personalitas atau kepribadian yang bahkan lebih tinggi kedudukannya daripada Trimurti. Padahal, masyarakat Hindu Bali percaya bahwa Krishna hanyalah inkarnasi atau awatara ke-8 dari Dewa Wisnu, yang merupakan bagian dari Trimurti. Ketidaksesuaian tafsir inilah yang kemudian menjadi latar belakang dan dasar tuntutan masyarakat Hindu di tahun 1984 kepada pemerintah untuk segera menghentikan penyebaran buku atau barang-barang cetakan sampradaya Hare Krishna, sebagaimana termuat dalam SK Kejari nomor 107 tahun 1984 yang berbunyi sebagai berikut. Larangan peredaran barang-barang cetakan yang memuat ajaran kepercayaan Hare Krishna di seluruh Indonesia. Jaksa Agung Republik Indonesia. Bahwa barang-barang cetakan yang memuat ajaran kepercayaan Hare Krishna yang diterbitkan oleh PT Pustaka Bhaktivedanta Jakarta dan dipelopori pengembangan serta penyebarluasan oleh Yayasan Kesadaran Krishna Indonesia atau Indonesian Society for Krishna Consciousness didirikan dengan nota notaris Timah Patimah Jakarta nomor 73 tanggal 28 Juni 1980. Kemudian diubah dengan akte notaris nomor 24 tanggal berapa ini? Agak kabur ya. Mei 1982, berkedudukan di Jakarta dengan cabang-cabangnya di seluruh Indonesia, ternyata telah menimbulkan pertentangan dan meresahkan umat beragama, khususnya umat Parisada Hindu Dharma. Dapat merusak kerukunan intern umat Hindu Dharma serta dapat mengganggu ketertiban umum. Poin B, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di butir A, dipandang perlu mengeluarkan keputusan tentang larangan peredaran barang-barang cetakan yang memuat ajaran kepercayaan Hare Krishna di seluruh Indonesia. Nah, selanjutnya menetapkan keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang larangan peredaran barang-barang cetakan yang memuat ajaran sampradaya Hare Krishna yang memuat ajaran kepercayaan Hare Krishna di seluruh Indonesia, melarang peredaran semua bentuk dan jenis segala macam barang-barang cetakan dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ajaran yang bersumber dari kepercayaan Hare Krishna
di seluruh Indonesia. Poin kedua, mewajibkan kepada yang memiliki, menyimpan, mengedarkan, memperdagangkan, dan mencetak barang-barang cetakan tersebut, diktum pertama, untuk menyerahkan kepada Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Negeri setempat dan aparat keamanan lainnya. Poin ketiga, mewajibkan kepada kejaksaan, kepolisian, atau alat-alat negara lainnya yang mempunyai wewenang memelihara ketertiban umum untuk melakukan penyitaan atas barang-barang cetakan serta menghentikan semua kegiatan tersebut pada diktum pertama. Dari SK Kejaksaan ini jelas bahwa yang dilarang pada waktu itu adalah peredaran barang-barang cetakan, buku tentang Hari Krishna yang tafsirannya dianggap tidak bersesuaian dengan teologi ketuhanan di Indonesia, Bali pada khususnya. Selanjutnya yang berhak mengambil atau menyita buku-buku tersebut serta yang bisa menghentikan kegiatan kelompok itu adalah pihak kepolisian atau alat-alat negara lainnya. Jadi bukan sembarang orang ataupun ormas. Keluarnya SKB antara PHDI dan MDA pun sebagai reaksi atas kegiatan Hari Krishna yang mendapat sorotan dari beberapa kalangan sebenarnya hanya berisi keputusan untuk mencegah penyebaran Hari Krishna, terutama dalam hal penggunaan tempat-tempat umum sebagaimana tertulis dalam SKB tersebut. Sebagaimana termuat dalam SKB di poin keempat ya. Para penganut, anggota pengurus dan atau simpatisan sampradaya non-Dresta Bali di Bali di dalam mengemban atau melaksanakan cita-cita dan kewajiban ajarannya dilarang a. Melakukan penafsiran terhadap ajaran dan tatanan pelaksanaan ajaran agama Hindu di Bali. B. Mengajak dan atau mempengaruhi orang lain untuk mengikuti ajaran sampradaya non-Dresta Bali. C. Menyebarluaskan pernyataan-pernyataan yang mendiskreditkan pelaksanaan kegiatan keagamaan Hindu di Bali serta tidak sesuai dengan adat, tradisi, seni budaya, dan kearifan lokal. D. Memasukkan ajaran keyakinan sampradaya non-Dresta Bali ke dalam buku agama Hindu dan buku pelajaran agama Hindu di Bali. E. Mengajarkan dan melakukan aktivitas dalam bentuk apapun pada lembaga-lembaga pendidikan di Bali dan atau poin F. Melakukan kegiatan ritual yang menyerupai kegiatan keagamaan Hindu Dresta Bali di Bali. Nah, dari poin-poin tersebut, kita rasa itu sudah cukup jelas. Tetapi mungkin dalam kenyataannya ada yang sedikit berbeda. Sebagaimana dilansir dari portal berita atvnews.id pada tanggal 9 September 2020 tentang audensi PHDI dengan Pakem Bali yang membahas SK Jaksa Agung nomor 107/1984 yang mendorong dialog untuk menuntaskan polemik Hari Krishna, di mana disampaikan oleh Ketua Pakem Provinsi Bali Zuhandi SH.MH yang juga Asintel Kejati Bali. SK Jaksa Agung nomor 107 tersebut memang tidak dicabut dan dalam tanda kutip masih berlaku tetapi tidak bisa diterapkan. Oleh karena adanya beberapa peraturan perundangan yang muncul belakangan seperti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 6 tahun 2010 yang mencabut payung hukum SK nomor 107 yakni Undang-Undang nomor 4/1963 tentang PNPS, Jo Undang-Undang nomor 5/1969 tentang pernyataan sebagai penetapan Presiden dan peraturan Presiden, serta perubahan Undang-Undang Kejaksaan menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 yang membatasi kewenangan kejaksaan. Dalam bingkai lembaga Pakem yang dalam SK Jaksa Agung nomor 107 tersebut menjadi payung hukumnya. Nah, karena payung hukumnya dicabut, maka SK 107 tersebut menjadi tidak bisa diterapkan, walaupun belum dicabut secara formal. Nah, untuk itu maka semua masih harus menunggu petunjuk dan arahan Pakem Pusat bagaimana tindak lanjut penanganan polemik Hari Krishna tersebut. Apa yang terjadi di dalam prakteknya di lapangan justru telah terjadi tindakan di luar keputusan tersebut karena beberapa pelang nama Hari Krishna dirobohkan hingga penutupan secara paksa beberapa ashram yang menjadi tempat kebaktian mereka. Hal ini sepertinya yang membuat polemik semakin memanas di antara keduanya. Dan berita ini ternyata memang sudah masuk ke tingkat nasional juga. Portal berita mainstream Tempo tanggal 5 Juni tahun 2021 yang berjudul
judul dengan headline-nya Lindungi Hak Konstitusi Minoritas, di mana di sini disoal bahwa pelarangan Hare Krishna, salah satu sekte dalam ajaran Hindu, telah menciderai prinsip kebinekaan dan kebebasan publik dalam menjalankan keyakinan. Tindakan itu dilakukan dengan penutupan ashram dan penutupan papan reklame sekte keagamaan tersebut. Nah, lantas bagaimanakah kita sebaiknya menyikapi masalah ini? Kembali ke pembahasan awal, sebagaimana kita mengharapkan sebuah kedamaian, maka seharusnya kita juga menggunakan cara-cara yang lebih damai untuk meluruskan atau mencarikan jalan tengah di antara persoalan ini. Kita, sesama umat Hindu, khususnya semeton yang ikut di Hare Krishna dan juga yang Hindu di Bali, mari kita sama-sama lebih banyak mendengar. Saudara di Hare Krishna juga lebih banyak mendengar tentang keresahan masyarakat Hindu Bali yang kemudian dijadikan tuntutan yang muncul sebagai reaksi atas aksi yang dilakukan oleh mereka sampradaya Hare Krishna terhadap ajaran yang mereka lakoni selama ini. Dan kita juga di masyarakat Hindu di Bali akan berusaha lebih banyak mendengar tentang pembelaan yang sikap mereka atas aksi yang mereka lakukan selama ini, sehingga nanti kita bisa menemukan win-win solusinya. Sehingga kita tidak perlu langsung menyalahkan atau menyesatkan dan melakukan tindakan yang di luar dari hukum. Sebagaimana yang juga pernah kita alami sebagai warga Bali di tahun 2002, kita tahu bahwa Bali, citra dan kesan Bali sebagai daerah yang teraman, sebagai pulau surga, tempat di mana ada kedamaian, itu dihuni oleh orang-orang yang bersifat seperti dewa, itu telah diluluh lantahkan oleh para pelaku teroris yang notabene itu sudah beragama Islam, ya, dengan rangkaian bom bunuh dirinya di jalan pantai Legian di Kuta. Itu sesuatu yang kita kenal dengan bom Bali jilid 1 dan jilid 2, itu sampai berjilid-jilid. Nah, dari kejadian itu, apakah kita sebagai warga Bali yang masih berpikiran logis dan rasional langsung melakukan sweeping terhadap umat Islam di Pulau Bali, atau kemudian kita menutup mushola dan semua masjid yang ada di Bali? Tidak, kita tidak melakukannya, kan? Kita melakukannya dengan cara-cara yang lebih santun sebagai warga negara yang patuh terhadap hukum yang berlaku di negara ini. Walaupun sudah jelas-jelas para teror itu juga menghinakan kita sebagai umat Hindu sebagai orang yang kafir, agama yang melakukan hal-hal yang bagi mereka adalah sesuatu yang kemusyrikan, dosa di mata mereka. Demikian halnya dengan kisah Ibu Desa Made Dharmawati yang baru-baru ini juga telah menghinakan dan melecehkan keyakinan agama Hindu. Apakah kita bereaksi yang berlebihan dengan menghakimi dan menyesatkan agama atau keyakinan baru yang dianut oleh Ibu Desa? Walaupun kita tahu bahwa Ibu Desa sendiri dulunya adalah seorang Hindu yang sekarang sudah menjadi mualaf ke agama Islam. Apakah ketika dia menghina dan melecehkan agama Hindu sebelumnya, kita langsung menjudge, menghakimi bahwa agama barunya itu adalah agama yang sesat? Kita tidak melakukannya, kan? Kita tahu, kita bisa membedakan mana personalitas oknum yang melakukan kesalahan dan mana institusinya. Sama halnya jika hal ini kita bawa kepada polemik Hare Krishna dengan Hindu Bali, kita mestinya juga melakukan hal yang sama. Kita harus bisa membedakan mana oknum sampradaya Hare Krishna yang telah keliru menafsirkan dan memahami ajaran agamanya dan mana institusinya. Jadi kita tidak perlu terlalu reaktif memberikan statement atau menghakimi mereka sebagai yang sesat dan perlu diberangus dari agama Hindu. Cukup, Romlan. Hentikan pertikaian ini. Aku sudah tak tahan lagi. Lama-lama darah tinggi gua kumat ini. Semoga masih tersedia banyak ruang-ruang diskusi untuk kita mencari jalan tengah dari persoalan ini, sehingga Bali yang terkenal dengan kedamaiannya, dengan sopan santun masyarakatnya, dengan kesederhananya, kembali bisa menunjukkan dirinya bahwa inilah orang Bali yang sesungguhnya. Harapan kita semoga semua bisa menahan diri, sebab belajar dari sejarah masa lalu pada waktu zaman kerajaan di Bali, bahwa pada saat itu ada banyak sekte, hampir 9 sekte besar yang masing-masing juga ingin berebut pengaruh, ingin melebarkan kekuasaannya, dan menganggap bahwa dewa pujaannya adalah yang terbaik dan tertinggi. Dan ini juga menimbulkan pertikaian dan gesekan pada waktu itu.
tetapi oleh para pemimpin di Bali, oleh senopati kerajaan yang impu kulturan, mereka melakukan cara-cara yang bijak sekali. Mereka merangkul semua pimpinan sekte itu untuk berdiskusi dan mencari jalan tengahnya. Dan terima kasih juga, ini yang perlu kita warisi dari mereka, bahwa para petinggi sekte itu dan juga empu kulturan memiliki jiwa yang besar, jiwa nasionalisme pada waktu itu, sehingga mereka dari banyaknya perbedaan itu mereka mau berkumpul menyatukan satu visi menjadi konsep agama seperti yang kita warisi di Bali pada saat ini. Semoga warisan ini bisa kita teladani untuk mengelola perbedaan. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Jika ada masukan, komentar, silahkan nanti ditulis di bawah. Komentar ini saya sangat menghargai sekali. Sekali lagi, ini hanya merupakan urun rembuk saja, sebuah opini. Semua orang boleh dan bebas memberikan opini dan komentarnya masing-masing dari sudut pandangnya tersendiri. Mari kita jadikan keping-keping untuk disatukan, sehingga semakin banyak ada ide pemasukan untuk kebaikan dan ketentraman di tanah Bali tentunya akan lebih baik lagi. Terima kasih. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.